A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Allah sangat berkeringat setelah akad nikah yang keempat. Ketika Allah yang selalu diingat, rezeki yang berkah akan selalu merapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setiap kita pasti selalu menginginkan keberkahan, dan Allah menyampaikan itu dalam firman-Nya yang berbunyi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah firmankan dalam surat Jumu'ah surat ke-62 ayat 10 yang full ayatnya berbunyi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka jika salat sudah ditunaikan, bertebaranlah di muka bumi. Wabtagi min fadlillah, dan carilah karunia Allah. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah Allah banyak-banyak. La'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Itu adalah ayat lengkapnya. Kalau dipenggal tadi di ujung ayatnya wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa sih yang gak beruntung? Setiap orang pasti pengen beruntung. Beruntung dalam hal apa? Rizkinya pengen beruntung, nasibnya beruntung, pasangannya beruntung. Bahkan orang yang main togel, main judi pengen beruntung. Dan tidak ada yang tidak pengen beruntung. Dan Allah menegaskan kepada orang-orang Islam yang beriman kepada Allah, barang siapa yang mengingat Allah banyak-banyak, maka dia akan menjadi beruntung. Artinya, ketika sudah selesai sholat, perintah Allah nih, ini kan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah itu ada terkait dengan sholat Jum'at, di mana setiap hari yang berkah Jum'at, harinya aja udah berkah. Setiap amalan, pahalanya udah berkah. Setelah sholat Jum'ah, kata Allah, udah bertebaran lagi. Suruh mencari lagi rezeki Allah. Agar apa? Agar beruntung. Beruntungnya yaitu ketika mengingat-ingat Allah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, logikanya kalau misalkan kita selalu disebut-sebut sama orang lain, maka kita senang sekali. Si fulan baik hati. Disebut lagi si fulan. Ternyata itu yang kita sebut. Apa yang kita rasakan? Senang atau tidak? Tentu ada dua hal. Kalau disebutnya dalam kebaikan, kita tentu senang. Tapi jika dalam keburukan, maka kita tentu tidak akan senang. Dan dalam konteks wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun adalah tentang kita mengingat Allah. Dan kita mengingat Allah dalam keadaan senang maupun buruk, itu adalah kebaikan. Ketika kita senang mengingat Allah, alhamdulillah, alladzi bi ni'mati tatimmus sholihat, dapat rezeki baik yang sudah kita tahu maupun yang datang tiba-tiba, kita mengucap alhamdulillah, segala pujiannya bagi Allah, ingat sama Allah, maka Allah ini senang. Yang baru aja datang dikasih sama Allah, boleh jadi Allah datangin lagi, karena Allah juga berfirman dalam ayat lain, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, aku tambahin. Tapi jika kamu kufur, maka ingatlah, azabku sangat pedih. Ketika kita ingat, maka Allah akan senang. Allah lebih senang lagi. Kayak kita aja senang, Allah lebih senang lagi. Artinya, kebaikan Allah tidak berpengaruh dengan kita iman dan tidaknya kepada Allah. Tetapi ketika kita beriman sejatinya, kita menjadi penyebab Allah semakin senang kepada kita.
Yang kita harus ingat bahwa kita masuk surga bukan karena amalan kita, bukan. Kita rajin ibadah, sholat, mantap, baca Quran tiap hari. Tapi kita nggak berbakti kepada orang tua. Tidak, bukan itu. Allah pengen, karena Allah senang. Amalan yang Allah senangi boleh jadi bukan di satu sisi saja. Bukan dari sholat qiyamnya, bukan dari puasanya, tapi mungkin di sisi lain yang simple-simple. Kalau yang besar sudah dilaksanakan, semoga yang simple tidak terlupa. Tapi kalau yang simple-simple, senyum kepada tetangga, sedekah tiap pagi, kemudian jajanin anak, meskipun diada-adain, asal niatnya karena Allah, maka Allah senang sekali. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya, ketika setiap pikiran kita ini hanya Allah, 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 maka insya Allah apapun yang menjadi masalah dalam diri kita, dalam hidup kita, Allah akan bantu. Allah senang ketika Allah diingat ke hambanya. Makanya ketika orang udah sholat langsung caw, bukan karena urusan, tapi karena dia merasa panas di musola atau masjid, dia nggak sampai meminta kepada Allah, nggak mohon kepada Allah akan kesulitan ini, itu disebut sebagai orang yang sombong. Artinya dia mempercayakan segala kemudahan dalam hidupnya hanya pada dirinya, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini, teman-teman, dicapnya orang yang takabur, gak butuh bantuan Allah. Ya kan beda. Kalau kita dimintai orang, senang apa tidak? Jujur. Orang lain minta kita bantuan, senang apa tidak? Kalau kita lebih seringnya tidak senangnya. Mungkin sekali kita, orang lain kayak misalkan fakir miskin datang ke rumah kita, sehari dia datang, kita kasih, senang, kita bisa ngasih. Besoknya dia datang lagi karena dia senang, datang ke rumah kita, dia dikasih, dia juga senang, datang lagi besoknya. Kita bukan senang sebagaimana Allah. Allah juga semakin didatengin, semakin diminta, Allah tuh senang. Tapi kita semakin hari didatengin, yang ada malah jadi kadang mengucilkan dia. Intinya kitanya nggak senang. Syukur-syukur kalau misalkan teman-teman didatangin terus sama orang lain, senang. Karena itu bagian daripada rizki kita. Rizki kita ketika kita bisa memberi. Kita nggak perlu datang ke tempat orang lain. Dia datang, kita kasih. Tapi sekali lagi, setan yang selalu membisik-bisikkan dari Yoswi Sufi Sudurinas, itu selalu menggembos-gembosi. Udah, gak usah kasih lagi. Dia kemarin aja udah datang, kan datang lagi. Ya begitulah setan memasukkan pikiran-pikiran yang negatif kepada kita, sehingga kita menjadi terdrive agar kita membenci orang yang datang kepada kita. Padahal sejatinya itu juga Allah yang menghadirkan, Allah yang datangin kepada kita agar kita bisa memberi. Cuman setan kalau udah menguasain kita, pengennya menghardik, mencaci, memaki, nasehatin supaya dia nggak datang lagi. Bagus, karena Rasul juga dulu pernah. Rasul ada orang yang gemanya minta-minta. Rasul nggak senang, tapi Rasul nggak mencaci maki. Rasul kasih ajari dia biar apa? Dikasih uang, bakal beli kampak, pergi ke hutan, tebang pohon, jual ke pasar. Ini Rasul juga nggak senang dia minta-minta, tapi solusinya Rasul ajarin dia supaya dia menjadi orang yang bermanfaat, bisa meminta daripada orang lain dengan tangan yang baik. Karena al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya yang memberi itu lebih baik daripada orang yang minta. Nah, ini ada pelajarannya. Nah, tapi kembali lagi, Allah nggak begitu. Beda ya. Kita sama Allah jangan dibanding, nggak, jauh-jauh banget.
Jauh banget. Kita gak senang Allah, mah justru semakin kita sering datang kepada Allah, semakin senang Allah. Maka semoga itu bisa hadir dalam diri kita. Allah karuniakan kita hati yang terlepas dari sifat pelit, dari sifat takabur, yang gak mau minta sama Allah, yang pelit memberi kepada orang lain, yang tak pernah membutuhkan bantuan orang lain, dan tidak senang dengan kehidupan orang lain yang kerjaannya pengen dibantu oleh kita. Semoga Allah jaga itu dari kita, sehingga kita, apalagi nih bentar lagi bulan Ramadan, yang mudah-mudahan kita bisa menghadirkan ruh Rasulullah SAW yang dia tidak pernah takut miskin ketika dia berbagi kepada orang lain. Barakallahu fikum, kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.